فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أما بعد. Tayyib. Kita masuk ayat baru ya. Tayyib. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apapun yang Allah hapuskan dari ayat manapun, ataukah min di sini adalah yaitu patabiyin terhadap ma mausulah yang sebelumnya, yaitu berupa suatu ayat, atau kami jadikan manusia itu lupa kepadanya, kami pasti akan mendatangkan yang lebih baik darinya atau semisal dengannya. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah itu hanya miliknya lah kekuasaan seluruh langit dan bumi, dan kalian tidak memiliki selain Dia satu pelindung pun dan satu penolong pun. Menurut salah satu penafsiran, min dunillah yaitu selain Allah, atau boleh jadi min dunillah maksudnya adalah dari ketetapan Allah. Kalian tidak memiliki pelindung dan penolong untuk menghadapi ketetapan Allah Ta'ala. Qala Ibnu Abi Talhah an Ibni Abbas. Sanadnya diperselisihkan, jelas dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas, tapi dari fatwa Imam Ahmad dan sebagian ulama ahli hadis bahwasanya dia memiliki catatan. Tayyib, tentang ayat manansakh min ayah ma nubaddil min ayah, ayat apapun yang kami tukar. Wa qala Ibnu Juraij an Mujahid, jelas sanadnya ini adalah putus. Yaitu apa? Dia mudallis di sini. Manansakh min ayah ay manamhu min ayah, ayat apapun yang kami hapuskan. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, sanad ini sahih. Manansakh min ayah qal nusbitu khattaha wa nubaddilu hukmaha. Kami tetapkan tulisannya itu, namun kami tukar hukumnya. Ini tafsir bil misal, yaitu contoh. Karena nasakh sendiri ada 3 macam. Tayyib. Haddatsa bihi an ashabi Abdullah bin Mas'ud. Mujahid menyebutkan itu dari alam nih, haddatsa di sini kembali ke Mujahid kah? Kalau ke Mujahid ya Mujahid. Dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Ibnu Abi Hatim wa ruwiya an Abil Aliyah wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi nahwu dzalik. Ditafsirkan, diriwayatkan dari para ulama salaf tadi seperti itu. Iya, ini kurang lebih maknanya berdekatan. Wa qala ad-Dhahhak ma nansakh min ayah ma nungsika, yaitu ayat apa yang kami jadikan engkau lupa, dan seterusnya. Walaupun tafsir yang pertama lebih kuat, karena yang setelahnya atofnya menunjukkan baru membahas masalah lupa, masalah dijadikan lupa. Wa qala ata amma ma nansakh ma natruku minal Qur'an. Atau mengatakan adapun makna ma nansakh yaitu ayat yang kami tinggalkan dari Al-Qur'an, yaitu tidak ditetapkan pada ardil akhir, boleh jadi pada pembacaan Jibril di tahun yang terakhir, tidak lagi disebutkan ayat itu. Intinya sama. Wa qala Ibnu Abi Hatim yakni turika falam yangzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ayat yang ditinggalkan, wahyu yang ditinggalkan
Kemudian apa? Sehingga tidak lagi turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Suddi ma nansakh min ayatin naskhuha qabduha. Nasakhnya maksudnya adalah pengambilannya. Maknanya saling berdekatan. Intinya adalah tidak lagi ditetapkan di dalam mushaf. Wa qala Ibnu Abi Hatim yakni qabdaha raf'aha, yaitu apa? Menghilangkannya. Mislu qaulihi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Lelaki yang tua, tentunya maksudnya ini yang sudah menikah. Demikian pula perempuan yang tua, maksudnya yang sudah menikah. Apabila sama-sama berzina, maka rajamlah mereka berdua sama sekali. Yaitu tidak ada hukum yang lain, hukumnya adalah ini. Ini adalah contoh ayat yang dihapus lafadznya, namun apa? Maknanya ditetapkan. Tayyib, berkebalikan dari yang disebutkan dari apa? Riwayat Mujahid itu. Dan memang nasakh itu ada beberapa macam. Wa qaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ayat lau kana li bani adam wadiyan min mal labtagha lahu masalisa. Seandainya ibnu Adam memiliki dua lembah harta, pastilah dia mencari lembah yang ketiga untuk digabungkan ke dua lembah itu. Ini dulu adalah Quran. Kemudian Allah menghapus. Namun apa? Nabi menetapkan itu di dalam sunnah. Baik, ini diriwayatkan oleh salah satunya adalah riwayat Bukhari dari jalur Hamad ibnu Salamah. Disebutkan dalam catatan kaki di sini dari hadis Anas bin Malik. Tayyib. Dan itu adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahih beliau dari jalur Hamad bin Salamah. Tayyib. Qala Ibnu Jarir ma nansakh min ayah ma nanqul min hukmi ayatin ila ghairih. Maknanya adalah hukum suatu ayat apapun yang kami pindahkan ke yang lainnya, yaitu hukumnya yang dipindah. Semula wajib untuk satu bersabar menghadapi 10, kemudian dipindah menjadi satu wajib bersabar menghadapi 2 orang saja. Fanubadilhu wa nughayyir, kemudian kami tukar dan kami ganti dia itu. Wadzalika an yuhawwala al-halalu haraman, yaitu yang halal dipindah menjadi haram. Wal haramu halalan, yang haram dipindah menjadi halal. Wal mubahu mahzuran, yang diperbolehkan menjadi terlarang. Wal mahzuru mubahan, yang terlarang menjadi diperbolehkan. Ini misalkan. Kemudian wala yakunu illa fil amri wan nahyi wal hadri wal itlaqi wal man'i wal ibahah, dan itu tidak terjadi kecuali pada perintah, larangan, hadr sama ya, larangan, tegahan, wal itlaq yaitu pembebasan, wal mana sama pelarangan, maknanya berdekatan ya, nahyun, hadrun dan man'un, wal ibahah yaitu pembolehan. Tayyib. Intinya apa? Intinya berlaku pada insya, yaitu dalil-dalil yang polanya adalah suatu tuntutan. Adapun kalau mutlaqul ikhbar maka tidak. Wa ammal akhbar fala yakunu fiha nasikhun wala mansukh. Adapun dalam pemberitaan betul-betul dia murni berita, maka tidak ada di dalamnya nasikh dan mansukh. Tidak mungkin dulu Allah Ta'ala misalkan memberitakan bahwasanya Isa adalah Rasul, lalu datang suatu ayat mengatakan oh ternyata Isa bukan Rasul. Itu tidak mungkin. Karena apa? Berita Allah pasti jujur. Kemudian wa aslun naskhi min naskhil kitab wa huwa naqluhu min nuskhatin ila ukhra ghairaha. Asal dari nasakh adalah yaitu pemindahan kitab. Nasakh artinya naql. Maksudnya apa? Yaitu naqluhu, memindahkan dia dari satu naskah ke naskah yang lain, yang selain itu. Yaitu apa? Disalin.
Asalnya itu, namun kemudian apa? Ada makna yang lain, yaitu izalah, sebagaimana adalah dibahas dalam usul fikih. Dan inilah yang diinginkan, bukan makna yang tadi. Bukan maksudnya adalah penukilan, yaitu penyalinan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah menghilangkan, penghilangan. Fakadzalika makna naskhil hukmi ila ghairih. Maka demikian pula makna penghapusan hukum ke yang lainnya. Innama huwa tahwiluhu wa naqlu ibaratin ila ghairiha, yaitu pemindahannya dan penukaran suatu ungkapan kepada ungkapan yang lain. Baik. Wa sawaun nusikha hukmuha au khattuha, sama saja yang dihapus itu hukumnya ataukah tulisannya atau dua-duanya. Wahia fi kilta halataihima mansukhah, maka ayat tersebut di dalam kedua situasi tadi sudah dikatakan mansukh. Cuma nanti prakteknya tinggal ditengok apakah lafadznya juga mansukh, maka tidak boleh lagi dibaca nanti di dalam sholat, ataukah lafadznya ada namun hukumnya saja yang dihapuskan dan masih boleh dibaca di dalam sholat. Wa amma ulama'ul usul fakhtalafat ibaratuhum fi haddin nasakh. Adapun para ulama usul fikih, maka ungkapan-ungkapan mereka tentang definisi nasakh itu beraneka ragam, tapi intinya saling berdekatan. Tayyib, wal amru fi dzalika qarib. Perkara dalam masalah ini dekat saja. Yaitu apa maknanya? Saling berdekatan. Li'anna makna naskhi syar'i ma'lumun 'indal ulama. Karena makna nasakh secara syariat itu telah diketahui oleh para ulama. Wala khassahu ba'duhum annahu raf'ul hukmi bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Sebagian dari mereka meringkas menjadi apa? Dihilangkannya hukum tersebut dengan suatu dalil syar'i yang datangnya adalah belakangan. Walaupun apa, tetap ringkasan ini kurang karena apa? Terkadang yang dihapus bukan hukumnya, namun lafadznya, dan terkadang dua-duanya. Tayyib. Fandaraja fi dzalika naskhul akhaffi bil asqal. Maka masuk di dalam perkara ini, mengikuti perkara ini adalah penghapusan dalil yang lebih ringan kepada yang lebih berat. Ya, dulu hanya pilihan mau puasa ataukah mau membayar fidyah. Kemudian apa? Diwajibkan untuk puasa 1 hari, yaitu puasa apa itu namanya? Puasa Asyura. Kemudian dihapus menjadi apa? Puasa 1 bulan. Wa aksuh. Demikian pula sebaliknya, yaitu apa? Penghapusan dari yang berat menjadi ringan. Dulu kalau orang sudah tidur setelah berbuka puasa, maka tidak boleh lagi dia makan. Setelah maghrib itu tidak boleh lagi dia makan. Namun kemudian apa? Diperbolehkan dia makan dan sebagainya. Demikian pula yang semula 1 menghadapi 10 dikasih keringanan menjadi apa? 1 menghadapi 2 dan seterusnya dikasih keringanan. Wan naskhu la ila badal. Demikian pula ada yang masuk di dalam pembahasan ini penghapusan kepada sesuatu yang tidak ada penggantinya. Betul-betul dihapus dan tidak ada penggantinya. Itu mungkin saja ayat yang seperti itu. Tayyib. Kemudian wa amma tafasilu ahkamin nasakh wa dzikru anwa'ihi wa syurutih. Adapun perincian-perincian hukum nasakh, demikian pula penyebutan jenis-jenisnya dan syarat-syaratnya, fama besutun fi fanni usulul fiqih, maka dia dijabarkan di dalam cabang ilmu usul fiqih. Wa qala Tabrani haddatsana Abu Syubail Ubaidullah ibnu Abdurrahman ibni Waqid qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-Abbas ibnu Al-Fadl an Sulaiman bin Arqam an Salman bin Arqam. Ada catatan kaki enggak di sini? Aywa. Iya, yang ma'ruf Sulaiman. Kenapa di tempat ana tertulis Salman? Di cetakan yang lain Sulaiman. Aywa, tempat ana yang keliru. Ma'ruf yang Sulaiman bin Arqam dia matruk. Sebagaimana dibahas di dalam Syarah Ilal Tirmidzi. Aywa, Sulaiman. Jadi dalam catatan kaki pun ditulis Sulaiman. Sulaiman bin Arqam wa huwa matruk. Aywa, penyakitnya di situ.
Ini menunjukkan apa? Murid-murid itu beraneka ragam walaupun gurunya hebat seperti Az-Zuhri. Ada yang mencapai apa? Menjadi bintang seperti Imam Malik, termasuk asbatun nas fi Zuhri. Demikian pula apa? Sabtun fi Zuhri seperti Ma'mar ibn Rashid. Ada yang min asbatin nas fi Zuhri seperti siapa itu? Yunus bin Yazid Al-Aili. Ada yang bahkan apa? Parah seperti ini, Sulaiman ibnu Arqam. Demikian pula Abu Bakar Al-Hudzali, dia matruk juga. Murid lain-lain. Tapi apa? Tugas guru mengajarkan semampunya dan mendidik semampunya. Baik. An Salim an abihi qara'a rajulani suratan aqra'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang lelaki yang membaca satu surat yang dibacakan kepada mereka berdua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratnya sama. Ya Allah. Fakana yaqra'u biha. Mereka berdua sering membaca dua surat tersebut. Faqama dzata lailatin yusallian. Kemudian pada suatu malam mereka berdua sama-sama berdiri. Mungkin apa? Berdiri untuk sholat dan sebagainya. Falam yaqdira minha ala harf. Lalu mereka berdua tidak mampu untuk membaca satu huruf pun dari surat tadi. Yaitu apa? Dijadikan lupa. Kalau memang kisahnya betul tentunya. Fa asbaha ghadiyaini ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka masuk di waktu pagi berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalikalah. Kemudian mereka berdua menyebutkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha mimma nusikha wa unsi fal huwa anha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya surat tadi termasuk surat yang dihapus dan dijadikan manusia itu lupa, maka berpalinglah kalian darinya. Fal huwa, yaitu apa? Sibukkan diri dengan yang lain. Tayyib. Disebutkan dalam catatan kaki, iya, dari Al-Haisami mengatakan Sulaiman bin Arqam matruk tanpa ada penyebutan sanad-sanad yang lain. Fakana Zuhri yaqra'uha ma nansakh min ayatin au nungsiha. Disebutkan di sini bi dhammin nun khafifah. Dengan apa? Dengan nun yang di tasdid, nun yang di dhammahkan tanpa ada tasdid. Tayyib. Zuhri membaca dengan itu, dan itu yang ma'ruf dalam qiraah kita ya. Kalau qiraah yang lain apakah ada khilaf? Kita tengok sekejap, sekalian di muraja'ahi 106. Untuk yang qiraah duri nang sa'ha dengan apa? Nun yang di fathah. Taib. Nang sa'ha. Kalau qiraah yang ma'ruf kita, qiraah Hafs, demikian pula Waras dan Qalun adalah apa? Seperti biasa, nung siha. Taib. Kemudian apa? Sulaiman ibnu Arqam dhaif, kata Imam Ibnu Katsir. Iya, dhaif yang syadid tentunya. Wa qad rawa Abu Bakar ibn al-Ambari an abihi an Nasr bin Dawud an Abi Ubaid an Muhammad bin an Abdullah bin Salih anil Lais. Abdullah bin Salih memiliki apa? Kelemahan. An Lais an Yunus wa Uqail an Ibni Syihab. Yunus yang ana sebut tadi, yaitu apa? Yunus bin Yazid Al-Aili min asbatin nasfi Ibni Syihab. Uqail ibn Khalid sabtun fi Zuhri. An Abi Umamah ibn Sahal ibn Hunayf misluh, diriwayatkan yang seperti itu juga marfu'an dzakarahul Qurtubi, tapi secara marfu' disebutkan oleh Al-Qurtubi. Disebutkan dalam catatan kaki setelah pembahasan yang agak panjang di situ. Ya, Abdullah bin Saleh saduqun katsirul ghalata. Iya, ada kelemahan dia. Dia kokoh di dalam penulisan. Namun apa? Dia memiliki kelalaian. Tayyib. Intinya hadisnya ini
fi syawahid. Abdullah bin Shalih Ma'ruf, Katibul Lais. Wa qauluhu ta'ala au nungsiha faquri'a ala wajhain, dibaca dalam dua bentuk, nangsa'aha wa nungsiha. Fa amma man qara'aha nangsa'ha bi fathin nun wal hamzah. Oh, berarti apa? Nangsa'ahati. Kalau yang apa tadi, yang duri tadi apa, disukun dia. Baik. Ba'da sin fa ma'nahu nuakhiruha, kami akhirkan. Iya betul. Wa qala Ali bin Abi Thalha an Ibni Abbas ma nangsakh min ayatin aw nungsiha yaqul ma nubaddilu min ayah. Tapi kalau dia syartiyah berarti ma nubaddil min ayah aw natrukha la nubaddilha, atau kami tinggalkan ayat tadi tanpa kami menggantinya. Baik, kelanjutannya besok maksudnya akan datang insyaallah, wallahu a'lam.